Halo semuanya, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang pelatih kecemasan sosial atau AI untuk melatih keterampilan sosial. Sebelumnya di sini kelompok kami terdiri dari Angelita Dini Prasetya, Wawode Alika Naila, Muhammad Naufal Putra, dan saya sendiri Teresia Kirana. Latar belakang aplikasi ini dirancang itu untuk membantu individu, terutama remaja dan mahasiswa, dengan kecemasan sosial agar lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Dengan teknologi AI, pengguna dapat berlatih keterampilan sosial dalam lingkungan yang aman sebelum menerapkannya di dunia nyata. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial, membantu pengguna mengelola kecemasan saat berbicara dengan orang lain, melatih keterampilan komunikasi dalam berbagai situasi sosial, memberikan feedback personal berbasis analisis suara dan teks, dan mengembangkan kebiasaan positif melalui tantangan harian. AI teknologinya di sini pertama ada machine learning, yaitu untuk memberi feedback berdasarkan pola interaksi pengguna. Yang kedua ada speech recognition untuk support suara jika diinginkan. Yang ketiga ada sentiment analysis untuk menganalisis emosi pengguna dari kata-kata mereka. Lalu ada use case, biasanya bisa digunakan untuk individu dengan kecemasan sosial yang ingin meningkatkan keterampilan komunikasi. Bisa juga digunakan untuk mahasiswa atau profesional yang ingin melatih wawancara kerja, dan bisa juga digunakan untuk individu yang ingin meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Skenario penggunaan. Aplikasi ini menyediakan simulasi interaktif seperti berkenalan dengan orang baru dengan umpan balik AI, wawancara kerja yang disesuaikan bidang pengguna, dan latihan menghadap konflik seperti perdebatan kerja. Initial design. Desain awal aplikasi terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama ada pengguna login. Yang kedua, memilih mode latihan seperti interview atau public speaking. Yang ketiga, ada AI memulai sesi simulasi sesuai skenario. Yang keempat, ada AI merespon secara alami. Final design menyempurnakan pengalaman penggunaan dengan tampilan yang lebih intuitif, respon AI yang lebih realistis, serta integrasi fitur feedback yang lebih mendalam dan personal. Technical explanation. Secara teknis, aplikasi ini menggabungkan berbagai teknologi AI seperti Natural Language Processing untuk memahami percakapan, Sentiment Analysis untuk membaca emosi, Speech to Text jika menggunakan memakai suara, dan yang terakhir ada Feedback Generator yang menyusun laporan. Semua data diproses dari sumber yang aman dan relevan untuk memastikan keakuratan respon AI. Yang pertama itu ada problem solving approach. Itu tuh kayak aplikasi ini tuh menawarkan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama tuh ada stimulasi interaktif. Pengguna tuh bisa berlatih ngobrol dengan AI tanpa tekanan. Yang kedua itu ada feedback real time. Insight langsung diberikan setelah interaksi agar pengguna tuh tahu nih apa yang bisa ditingkatkan. Terus yang ketiga itu ada progress tracker. Progress tracker tuh apa sih? Kayak progress tracker tuh pengguna bisa melihat perkembangan mereka secara jelas dan terukur. Terus kita juga ada proses pengujian untuk memastikan aplikasi ini tuh berjalan dengan baik atau enggak sih. Terus kayak kelompok kami melakukan beberapa jenis testing. Yang pertama itu ada functional testing. Itu tuh kayak semua fitur diuji apakah aplikasi itu berjalan dengan baik atau enggak. Terus ada user testing. Itu tuh melibatkan pengguna dengan kecemasan sosial ringan. Yang ketiga itu ada performance testing. Itu tuh kayak menilai kecepatan dan akurasi AI saat memahami percakapan. Yang terakhir itu ada scalability testing. Itu tuh menguji performa aplikasi saat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Terus juga kami ada hasil pengujiannya. Untuk hasil pengujiannya itu akurasi AI atau NLP itu tuh 88% sesuai konteks percakapan. Terus tingkat kepuasan usernya itu 90% merasa terbantu dan nyaman. Untuk waktu respon feedbacknya itu kurang dari 2 detik. Dan visualisasi progresnya itu tersedia grafik perkembangan kepercayaan diri pengguna dan kinerja AI. Untuk keterbatasannya itu tentu saja masih ada batasan ya. Kayak AI belum bisa membaca bahasa tubuh, jadi tuh kayak tidak bisa menggantikan interaksi sosial secara penuh. Terus juga kualitas feedback tergantung dari input pengguna, potensi bias jika data pelatihan AI tidak cukup beragam. Terus juga kayak perlu nih koneksi internet tuh yang stabil agar simulasi tuh berjalan lancar. Jadi tuh aplikasi ini tuh kayak langkah awal yang menjanjikan untuk kayak membantu mereka yang kesulitan dalam interaksi sosial
sosial. Meski belum sempurna, teknologi ini sudah kayak membawa dampak positif yang nyata gitu. Oke, jadi kita lanjut ke ethical considerations. Aplikasi ini menjaga privasi pengguna dengan menyimpan data secara terenkripsi dan tidak membagikannya ke pihak ketiga. Selain itu, AI-nya dirancang untuk memberikan kritik secara objektif dan membangun tanpa menghakimi. Untuk mengurangi bias, model dilatih dengan data yang beragam dari berbagai gender, ras, dan budaya. Terakhir, pengguna wajib memberikan persetujuan sebelum menggunakan fitur yang melibatkan data pribadi seperti suara atau wajah. Terus kita lanjut ke social impact. Aplikasi ini bisa meningkatkan kepercayaan diri pengguna, terutama generasi muda dalam menghadapi situasi sosial seperti presentasi atau interview. Hal ini juga bisa menormalisasi latihan komunikasi sebagai bagian dari self-growth, bukan hal yang memalukan. Selain itu, aplikasi memberi solusi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang belum punya akses ke terapi profesional sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Terus, application. Target pengguna dari aplikasi ini sangat beragam. Untuk pelajar dan mahasiswa, aplikasi membantu latihan public speaking. Untuk fresh graduate bisa memanfaatkannya sebagai simulasi interview. Dan introvert atau orang dengan social anxiety juga bisa berlatih interaksi dalam suasana aman. Bahkan guru, dosen, dan psikolog bisa pakai ini untuk bantu murid atau klien latihan komunikasi secara virtual. Aplikasi ini mendorong lahirnya generasi yang lebih percaya diri dan aktif bersosialisasi. Terus legal issues-nya. Aplikasi harus patuh pada UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP agar keamanan data pengguna terjamin. Semua teknologi yang digunakan termasuk AI dan source code harus punya lisensi resmi untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jika menggunakan data wajah atau suara pengguna, wajib ada persetujuan tertulis. Selain itu, interaksi AI harus diawasi agar tidak memberikan saran berbahaya atau informasi yang menyesatkan. Jadi, segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih.